Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara dulu deh. Cantik sekali nih kerudungnya. Iya, Gelap ya. Aku coba aku takut. mau coba Lagi di undang. rumah sakit nih. Enggak, udah teh. Aku Oh, makan udah. kontrol. Dirimu pakai lampu apaan nih jadi terang benderang gitu? Kok aku gelap? Lampunya dua. Aku aku pengen. Ini aku pakai akun komunitas Ibu Bahagia kan ya? Oh iya. Aku mau ganti ini pakai Temu Bahagia ya. Boleh, boleh Akunnya. teh. Bentar. Bentar ya. Aku live dulu Out berarti ya. dulu. Ya, Out teteh out dulu dulu. ya. Cuman Cerawatnya gimana? Cerawatnya gimana? Tanda, tanda, tanda. Masih. keluar aja kan ada tanda silang di atas teh. Assalamualaikum Mbak Reni, Tevin. Kita nunggu Teh Rena sama yang lainnya. Assalamualaikum Teh Diana. Mbak Gita. Halo. Udah sehat Teddy? Alhamdulillah. Suaraku jelas nggak ya? Putus-putus. Waduh, Iya. putus-putus. Nah, sekarang udah jelas. Aku udah request. Oh iya, siap Teteh. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Yes. Tinggal nunggu satu lagi ya. Ya, Riza. Teh Rena, suaraku jelas nggak di Teh Rena? Aman, jelas. Oh, berarti di aku yang jelek Oh gitu. sinyalnya. Udah pada beres jam segini. Beres. Apa? Alhamdulillah Teh Tinggal Rena. rebahan. Tinggal rumahan. Teh Dita masih sakit ya? Alhamdulillah. Udah baikan. Udah. Tinggal Masih minum obat tapinya ya? sih kalau berasa aja sih sekarang. Kalau telat Kita makan aja ini ya. Mau beras aja malam mingguan. Tidak usah Gak usah nunggu. Kita mulai aja Teh Rena ya. Teh Rizanya belum ini ya? Belum online? Udah aku undang sih. Oh, udah diundang. Oh iya. Sok atuh boleh.
Nah, ini udah nih pakai mau Liza. Oh iya, oh pakai Mom Lisa. Pakai akun dagangan masing-masing. Oh, bentar-bentar. Pakai Mom Lisa bentar ya, Teh. Iya. Mom Lisa. Oh, nih, udah kuundang, Teh. Coba, udah undangannya. Kita nggak apa-apa dibuka dulu aja sama kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bahagia semua. Malam ini kita akan ngobrol bareng. Kok jadi kecil ya? Suara. Oh, iya. kecil ya, Teh. Aktif. Coba aku gedein dulu sebentar ya volumenya. Kayaknya sini udah full nih. Udah, oke. Aman. Malam ini kita akan ngobrol santai bareng narasumber-narasumber yang keren banget pastinya. Mudah-mudahan malam ini kita bisa sebentar, Teh, ini aku udah ada notif dari hanya 3 tamu yang bisa bergabung. Oh, tadi soalnya aku ngundang Teh Lisa pakai akun Lisa. Nggak bisa ya? Oh iya, lupa. Teh Di, buku sama ciloknya sudah dengan selamat. Buang banget. Ciloknya. Sekalian promo. Ibu-ibu, ini Teh Di punya jualan. Barin lah ya, kita mendagang. Ada kita Ini selain jago nulis, dia itu juga jago bikin cilok. Ciloknya sangat enak sekali. Dibeli. Nah, ini Teh Lisa nggak bisa masuk. Apa ya, Teh Ren ya? Gitu? Iya, soalnya tadi tuh nggak bisa join. aku memang Undang. undang. Pakai akun Liza, ternyata Mangga diundang deui cenah. Atau Mbak Lisa minta bergabung juga bisa kan? Iya, tadi aku awal udah undang. Udah tuh undangannya sih udah masuk. Oh, udah masuk. Nggak pakai yang dapur Mom Liza, jadinya pakai akunnya Liza cenah. Tuh, tapi di sini notifnya gini nih. Hanya 3 tamu yang bisa bergabung di forum siaran. Oh. Oh, gitu. Apa ya? Harusnya 4 ya. Oh, ini udah Bisa. Bisa. Bismillah. Nah. Tapi kok ini kayaknya memang sinyal Teh Lisa ada yang lama kan? Para penulis. Waalaikumsalam. Kita arisan malam-malam masalah ya. Kita malam kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semua cantik malam ini sudah berkenan hadir jadi narasumber di ngobrol bareng komunitas ibu bahagia dan kemudahan. Ini kita akan ngobrol tentang bagaimana si menulis fiksi bisa mana kita ada ininya. Stikernya apa ya? Ada apa ya? Ada apa ini ya? Feedback ya? Masa ini Ada feedback. denging-denging. Ada feedback sama apaan ya? Kenapa ya? Aku nggak ngapa-ngapain lagi sih sebenarnya. Oh gitu. Ini aman. Nah, begini ya. Pakai earphone kali ya? Earphone ada. Aku pakai earphone sebentar ya. Abang kalau ambilin earphone dong, Bang. Kumaha Ibu? Abang. Oke. Pas beres. Sebentar ya. Masak. Udah. Udah siap. Siap. Nah, hilang suaranya. Lihatnya Orangnya kenapa juga dia? hilang. Orang juga hilang.
Mbak Liza kok muncul di aku ya? Oh gitu? Kenapa? Iya, Nggak muncul? Liza kok nggak Muncul di muncul di aku ya? Nah, di sini mah jelas. Masa gitu? Iya, jadi ini cuma bertiga. Loh, Hah? Cuma bertiga? iya, Serius? iya beneran deh. Lah, Kok bisa nggak muncul? coba. Sentimen meren. Tapi suaranya kedenger ya? Suaranya kedenger nggak? Suaranya Oh, kedengar. nggak kelihatan mukanya. Wow, Tapi nggak kelihatan ini ya, orangnya Iya, berantakan. rugi. ya ampun. Sebentar kita nunggu Ibu Momod. Kita menyatain ya. Tadi suara rada-rada ini, rada-rada ada berdenging-denging itu apa ya? Iya, Non ya. Biasa nama kalau gitu teh ada double jadi itu kan gitu ya. Ada yang apa? Online juga gitu ya. Akun yang Oh, double online. double device gitu loh. Oh. Nah, aman aja Coba. namanya. Masih nggak ya? Masih Udah kelihatan belum Tegia? Better. Tedia better ya? apa? better. Nggak Oke, terlalu. silakan lanjut. Aduh, maafkan ini teknis always like this. udah mendingan suaranya? Ada aman ya. Ya. Ya, punten ya semuanya. Terima kasih yang malam ini sudah bergabung bersama kita semua. Malam ini kita akan bahas tentang bagaimana menulis fiksi bisa menjadi sarana healing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Hari ini kita sudah sama-sama bergabung dengan Teh Rena, founder dari komunitas Ibu Bahagia dan temubahagia.id. Dan juga Teh Liza Permasi, mentor KIB dan penulis. Juga ada Teh Diana, mentor di KIB juga, penulis juga. Malam ini kita akan ngobrol pertama dengan Teh Rena dulu. Halo Teh Ren. Ya, nuhun ya Magita. Sebelumnya izin perkenalan udah ya. Memperkenalkan Temu Bahagia ID, wis. Permudagangan dulu. Ya. Jadi dan mungkin buat yang bingung ini sebenarnya apa bedanya sih sama KIB gitu ya. Kan kalau komunitas Ibu Bahagia kan lebih ke pembinaan ibu-ibu, gimana caranya aktivitas menulis itu bisa menciptakan apa bahagia ya buat para ibu-ibu. Nah, kalau Temu Bahagia itu benar-benar fokus ke konseling gitu. Jadi kan basic background kuliah saya kan konseling. Jadi semacam apa ya, wadah mengamalkan ilmu ya dari apa yang didapat pas kuliah gitu. Mudah-mudahan nanti produk-produk dari Temu Bahagia pun bisa dipakai ya buat ibu-ibu KIB ya. Jadi kita bisa tumbuh bareng-bareng semuanya ya, berbahagia semua. Amin ya rabbal alamin. Terus lanjut prolog dari apa? Kan disebutkan tuh menjemput kesehatan mental dengan menulis fiksi. Tuh, apa hubungannya gitu ya? Kan sekarang tuh dengan kondisi pandemi yang aduh kok masih berdenging ya? Dengan kondisi pandemi yang luar biasa ya 2 tahun seolah sosialisasi kesehatan mental tuh jadi kayak booming gitu ya, semua di mana-mana pada rame-rame edukasi tentang itu. Tapi lama-lama di titik jenuh juga sih ya, karena kan denger ceramah terus seolah kayak nasihatin motivasi gitu, lama-lama aduh lelah gitu ya. Kita nggak usah dinasehatin juga udah hari-hari itunya udah struggle segala macam gitu. Ada yang sampai komen gini, kayaknya aku sebenarnya terinspirasi dari komennya Mbak Dina tuh di grup antologi tentang cinta itu, bahwa ternyata untuk ibu-ibu berumur gitu ya, ibu-ibu usia emas gitu, lebih nyaman menyimak mendapatkan support untuk apa ya kondisi dirinya tuh dengan cerita-cerita fiksi gitu loh. Nah terus juga pernah gara-gara di apa namanya waktu membersamai Teh Diana di kelas Finding Me, terus
beliau tuh kesulitan mengeluarkan emosi yang real gitu ya. Yang apa namanya, padahal ibu-ibu lain tuh curhat tuh ngegorong tuh, wah ini jadi bisa beda, saya jadi penasaran gitu. Akhirnya Ngegerowong menemukan, itu bahasa Indonesianya. Maaf Teh Ren. Ngegerowong teh bahasa Indonesianya. gorong itu ngagulutuk, salah. Lancar ngalir gitu kan. Biasanya dunia ibu itu kan yang curhat segala rupa. Nah, Teh ini memang unik gitu loh. Jadi bikin saya tuh penasaran, kok bisa ada yang berbeda begini ya? Wah, akhirnya ketemulah jurnal tuh namanya biblioterapi. Nah, di situ apa dijelaskan ternyata terapi apa buat orang-orang yang memang nggak biasa curhat itu bisa banget pakai buku ya dan apa nulis fiksi gitu loh. Wah, gitu amazing ya. Jadi Biasanya ternyata buat introvert ya, Teh. kenapa? Biasanya Kenapa? orang-orang introvert itu biasanya orang-orang introvert. Apa orang extrovert juga Nah, seperti itu? jadi kalau bedanya introvert sama ekstrovert itu bukan masalah dia suka ngobrol atau enggak sih. Jadi orang introvert itu memang nyamannya dengan apa saat sendirian. Kalau ekstrovert nyamannya saat bareng-bareng gitu ya. Nah kalau ada yang introvert tapi bukan berarti dia apa namanya ya nggak bisa curhat sih ya, bukan nggak ada hubungan dengan itu sih, nggak ada hubungannya orang yang bisa curhat atau enggak dengan introvert atau ekstrovert gitu loh. Siap, Introvert Teh. atau ekstrovert di ini itu bikin saya malah jadi apa ya, kayak kan saya tuh orangnya penasaranan gitu ya. Tipe developer yang kalau ada yang macet-macetnya aduh kunaon kunaon gitu ya. Alhamdulillah menemukannya jadi kayak amazed gitu. Ternyata memang ada orang-orang yang nggak bisa curhat dan ketika apa nulis fiksi itu kayak nitipin emosi-emosi yang dia rasain ke tokoh-tokoh rekaan yang dia buat di tulisan fiksinya itu. Jadi itu caranya dia apa ya mengalirkan emosi gitu loh sampai akhirnya jadi apa apa netral gitu ya, sampah-sampah yang ada di tubuhnya tuh keluar dan ternyata memang untuk yang tidak apa di Indonesia memang kebanyakan kan gagap emosi ya. Biar kita tuh di apa ya seolah-olah kalau bercerita apa adanya tuh ketakutan dianggap lemah, ketakutan dianggap di apa ya dihakimi dan sebagainya. Nah, kalau ngeluarin emosi di tulisan visi kan aman lah ya kasarnya mah aman gitu. Takut Tapi takut katanya dihujat sehat. netizen, Teh. Takut dihujat Itu dia. netizen. Takut dihujat netizen. Jadi ini cara aman menyehatkan mental tanpa harus ketahuan gitu ya. Dan luar biasa gitu. Apa namanya orang-orang yang bisa melakukan ini berarti karena menurut saya ini kan juga pernah jadi muridnya Ibu Koki Bu Liza dan terkait gitu ya karena dibantai abis lah gitulah saudara-saudara. Karena memang nggak gampang ya kalau nulis non fiksi kan misalnya data tulis apa adanya gitu. Kalau kalau apa namanya fiksi itu kan Fiksi data itu nggak berimajinasi jadi kan? data, jadi data itu Itu harus imajinasinya diolah lebih. lagi, jadi sesuatu yang bisa masuk akal gitu loh. Dari cerita yang dua lapisan menurut saya. Orang fiksi kan satu udah selesai. Non fiksi itu dua lapisan gitu loh. Biasa. Dan masih penasaran pengen bisa sih. Saya termasuk yang salut sama orang-orang yang hebat di Oh, benar. fiksi. Benar. Iya. Kayaknya segitu aja ya Mbak Gita, bisi saya semua 1 jam kan karunya nih Ibu udah. Siap, Teh. Mangga Nanti selanjutnya. kalau masih mau ngobrol tentang tadi apa biblio, naon Teh? Ya, Bibilo biblioterapi. Biblioterapi artinya biblio itu kan buku, terapi itu terapeutik ya, apa buat healing gitu. Dari itu sih definisinya. Iya, kita lihat komen dulu nih Teh. Ada katanya harus ada kelas spesial nih Teh. Aduh, udah ditodong Teh Ren katanya. Kelas spesial katanya Teh di KIB mungkin ya mengenai itu bisa kelas spesial. Nah, ditampung insya Allah. Terima kasih ya Teh Lia. Teh Lia nih komennya luar biasa. Terus kita ke Teh Liza. Assalamualaikum Teh Liza. Waalaikumsalam. Tambun apa Makasih ya. Tambun cuacanya cerah. Gimana? Cuaca Tambun cerah. Oh, lagi mendung. Dari kemarin mendung terus. Oh, Masya Allah. Baik, Teh Lisa adalah seorang penulis
yang juga mentor fiksi ya Teh di komunitas Ibu Bahagia. Dan alhamdulillah dari gerbongnya Teh Lisa ini sudah menghasilkan satu buah karya yaitu antologi tentang cinta. Nah, ngobrol-ngobrol nih Teh ya tentang fiksi sebagai alat gitu ya untuk healing. Kita semua lagi tahu banget nih yang happening ya, yaitu layangan putus. Bener gak Teh? Nah, ya benar tuh. Ya, layangan putus ini tuh salah satu healing ya dari penulisnya yaitu Tom ASF ya. Nah, di sini sebenarnya kasihan nih sama yang punya nama Lydia sama Mas Aris ya. Bener apa kata orang, jangan main-main loh sama penulis ya. Namamu akan abadi di karyanya. Jadi siap-siap kalau ada yang ada yang jahat sama penulis bisa-bisa jadi karya antagonis ya di karyanya. Jadi ini sekarang yang punya nama Mas Aris sama Lydia tuh lagi pada ketar-ketir semua nih kayaknya ya. Banyak digodain sama netizen. Pembalasan sang penulis. Betul, penulis. Nah, Teh Lisa mungkin malam ini bisa sharing nih sama kita-kita semua ya dari sekian banyak karyanya Teh Lisa mungkin ya. Ada nggak sih yang, wah buku ini nih very special sebagai alat healingnya Teh Lisa mungkin gitu. Monggo Teh bisa berbagi sama kita semua. Koreksi sebentar ya tadi kan disebutkan saya jadi mentor di kelas fiksi. Sebelumnya juga di non fiksi juga pernah kan ya. Oh iya. Saya sama. Jadi gini, memang ada perbedaan antara menulis fiksi dengan non fiksi. Menulis non fiksi emang relatif lebih mudah ya, karena kita hanya menceritakan apa yang kita alami, sebagian dari kisah hidup kita angkat, kita olah dan kita ceritakan. Itu mudah karena memang nggak terlalu banyak imajinasi kan kalau di non fiksi. Sementara kalau fiksi kita mungkin hanya punya satu kalimat gitu. Satu kalimat yang membekas dalam diri kita, yang itu buat kita misalkan sakit hati gitu ya, sakit hati terus itu mengendap dan kita harus mengeluarkan itu gitu. Nah, saya ada satu cerpen yang kebetulan dimuat di Femina, itu ada satu kalimat, nggak usah disebutin ya kalimatnya ya, karena itu rahasia saya. Di kalimat itu saya betul-betul merasa sakit gitu dengan kalimat itu, dan itu saya simpan. Jadi ketika saya belajar nulis di kelas dulu, penulis tangguh ya, ada pelajaran non fiksi dan pelajaran fiksinya juga, tapi itu tidak bisa keluar. Jadi ada beberapa hal yang kita tidak bisa keluar ketika kita menulis non fiksi, karena itu mungkin bagi kita sendiri adalah rahasia gitu ya. Tapi itu menyakitkan gitu buat kita. Gimana caranya supaya kita bisa mengeluarkan kalimat ini, menghilangkannya dari hati kita tanpa orang lain tahu apa sih masalahnya yang ada, yang sebenarnya terjadi itu apa gitu. Jadi kita hanya bisa bermain di ranah fiksi, tidak bisa non fiksi, karena kalau non fiksi itu realita gitu. Boleh kisah kita pribadi, boleh kisah orang lain yang kita ambil, kita angkat sebagian, sepotong yang bisa dijadikan inspirasi. Biasanya kan non fiksi begitu ya, ada inspirasinya, ada ininya. Nah, kalau di fiksi kita bebas. Kita bebas pakai tokoh siapa. Ya kita kumpulkan orang-orang yang kita benci gitu, bisa. Jadi tokoh yang kita benci, kita jadikan dia sosok antagonis di situ gitu ya, sebagai pembalasan dendam. Bisa. Terus kita rasain lah ya gitu ya Teh ya. Rasain bisa. Dan kita bebas karena kita berada di ranah fiksi. Di ranah fiksi ya. Fiksi kan imajinasi. Di ranah fiksi. Jadi kita bebas, dan ketika ada orang kamu dendam ya sama ini, kita kan tidak, itu kan fiksi gitu. Ada bukti bahwa itu sebetulnya realita gitu. Oh iya, Liza, jadi masih terus. Aku tuh sukanya motong-motong. Jadi ketika itu kalimat itu akhirnya setelah mengendap berapa lama ya? Ada kayaknya hampir 10 tahunan atau pokoknya bertahun-tahun dalam waktu lama. Kalimat itu terus ada. Gitu. Saya nggak bisa menuliskannya di mana-mana kecuali di
cerpen. Ya. Akhirnya saya tulislah kalimat itu di cerpen dengan tokoh yang berbeda, dengan setting yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, kasus yang berbeda, tapi tetap ada muatan kalimat itu. Oh, sorry. Dan itu pas gitu, dan itu pas di situ, dan saya merasa puas gitu, merasa puas sudah menuliskan kalimat itu, saya sudah membuang kalimat itu dari dalam dada saya gitu, dan itu istilahnya membersihkan hati gitu ya dengan kalimat itu. Iya, iya. Dan alhamdulillah sih honornya lumayan. Oh, iya. Karena saat itu honornya lumayan. Jiwa sehat, mental sehat, ya, Kantong juga terisi. itu penting. Oh iya, Jadi gini, begitu ya. gini Teh Liza, punten nih, kan nggak kemarin teh sempat live IG ya sama Mas Ari, apa lagi heboh nih kan ya, tayangan putus. Padahal sebenarnya itu teh bisa jadi peluang edukasi sih ya buat orang tentang apa sih yang terjadi real di rumah tangga gitu ya. Cuma sayangnya si layangan putus itu ketika di film kan beda jauh gitu loh. Jadi akhirnya kabur banget gitu loh. Makanya mungkin ini tugas kita semua ya, penulis-penulis fiksi ini buat ibu-ibu berdua nih, supaya bisa bikin tulisan yang kasih edukasi ya, nggak cuma untuk ngelepasin apa emosi doang gitu ya, atau cuma untuk viral, atau cuma nyari uang, hanya cari uang aja, tapi juga bisa nyelipin gitu loh ya, edukasi-edukasi yang kalau dikasih kemasan ceramah tuh bosen gitu kan ya, tunduh gitu kan. Kalau dimasukin ke puisi kan bisa lebih cep gitu kan, nangkep gitu loh. Jadi sayang aja sih sebenarnya, karena saya kan sempat baca ya tulisan yang di layangan putus itu, di cerbungnya jauh gitu tak bedanya dengan yang di film. Bener nggak sih Bu Liza? Benar ya. Kalau saya pernah baca itu yang layangan putus versi itu ya, versi cerbungnya. Kalau saya pribadi sih ngelihatnya itu tulisannya tuh memang boleh dikatakan isinya curhat bener gitu. Oh, bukan versi ada fiksi segala macamnya, itu cuma asli ya. Masih betul ya? Asli itu sebenarnya ya, bukan fiksi ya sebenarnya. Asli, iya, jadi bener-bener cuma buat mengeluarkan sampah aja gitu. Jadi itu cuma ganti-ganti sedikit-sedikit. Memang agak susah ya bagi orang yang sakit hati. Saya paham kondisi perempuan yang ini yang tersakiti gitu. Iya. Cuman mungkin ya menyalahkan saja bentuk penyalurannya seperti itu. Karena memang menulis fiksi itu memang kita nggak bisa mudah gitu. Mungkin seharusnya dia setting pribadi dulu gitu ya, terus belajar lagi, mengolah lagi, baru bisa dikeluarkan. Tapi namanya orang marah kan kita nggak bisa menyalahkan 100%, namanya orang marah. Kalau buat ibu-ibu yang lain seharusnya sih saya melihatnya ketika kita emosi, jauhi media, jauhi medsos gitu. Karena tulisan kita sangat-sangat berpotensi kita sesali. Ngabledu. Ketika kita udah sadar ya, ketika kita udah sadar dan kita sadar, orang lain masih itu mengingat kalimat-kalimat yang kita tulis, dan itu bisa jadi bumerang. Mungkin kita puas pada hari itu, gitu. Pada saat kita menulisnya kita puas gitu. Tapi efeknya ke anak-anak, ke hubungan kita dengan suami yang mungkin sudah membaik, itu akan sangat berat. Jadi kalau seandainya ibu-ibu penulis atau siapapun yang ingin menulis, ya seharusnya lebih setting medsosnya lebih diperketat supaya tidak, atau langsung daftar kelas nulisnya Bu Liza gitu ya. biar jadi buku aja, biar jadi buku dari komunitas Ibu Bahagia. Langsung aja daftar ke komunitas Ibu Bahagia, atau ketemu Bahagia kita bikin kelas nubar kelas nulis yang ngeluarin emosi tapi udah gitu bisa dijual ya, gitu ya Bu Liza ya. Ya, mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan terlaksana. Terus ada lagi yang mau untuk menulis fiksi sendiri sih sebetulnya kalau saya lihat gitu ya, selama kita bisa menganggapnya sebagai proses bersenang-senang, semuanya menjadi lebih mudah. Healing dapat, bersenang-senang dapat gitu. Dan kalau terbit bukunya laku, lebih bersenang-senang lagi. Cuman
prosesnya memang tidak pernah mudah, banyak yang berguguran di proses sih sebetulnya. Mungkin kita punya ide, mungkin kita punya modal untuk menulis, tapi ketika diproses, maksudnya kita merasa kita udah bisa menulis dengan baik gitu. Ternyata ketika kita minta tolong orang untuk mengoreksi, itu banyak bolong-bolongnya, dan tidak semua orang sanggup dikasih masukan gitu loh. Kuat Saya melihat mentalnya. beberapa orang yang berhasil, tidak semua orang kuat mentalnya untuk diberi masukan. Ya gitu sih, harus mau itu aja, harus mau bekerja keras, siap menerima Kritik masukan. saran ya teh, siap dijewer sama mentornya, siap itu. Dijewer enggak sih, cuma dikuliti. Tadi kemarin naskahnya berapa? Rasanya gimana Teh Diana? Ya, dia kemarin saya sisain berapa kali berapa itu paragraf kemarin naskahnya. Revisi berapa kali Cenah? Revisi cuma satu kali, tapi memang semua dibabat. Sekali tapi dirombak semuanya tadi. Baik, siap. Masya Allah, berarti dari sekian banyak karya-karyanya Teh Lisa juga pernah ya ada satu yang aduh nih buat healing banget gitu ya. Tuh, terima kasih banyak Teh Lisa. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau diceritain mungkin? Cukup. Ya, cukup. Oke. Tadi aku udah ini nih. Tadi nungguin. Udah mangga sekarang giliran Teh Dia. Baik, kalau Teh Diana kayaknya suaranya kecil banget nih Teh Diana. Putus-putus apa gimana ya? Nah, agak maju ya. Nah, maju dikit ya Teh. Oke, halo Tehdi. Tehdi adalah salah satu mentor juga di komunitas Ibu Bahagia, penulis dari novel Musim Dingin di Izmir ya Teh Diana ya. Tuh. Teh Diana adalah salah satu PJ penanggung jawab dari antologi buku tentang cinta, buku fiksi. Mungkin karya terbaru dari komunitas Ibu Bahagia ini bisa Teh diceritakan mungkin ya sebagai leadernya teman-teman di komunitas Ibu Bahagia untuk brojolin karya yang dimentori oleh Teh Lisa di kelas fiksi. Monggo Teh diceritain gimana antologi tentang cinta itu. Sebelumnya koreksi dulu Mbak Gita, aku bukan mentor ya di KIB, cuma fasilitator aja. Oh ya, betul fasilitator. Ya beda lah, mentor kan jadi Rena gitu. Waduh. Nanti ditunjuk sama aku jadi mentor. Betul. Aduh, terlalu seram gitu ya kalau jadi mentor. Kayaknya mentor paling baik. Kayaknya nyindir. Ada bahasa serem. Ya kayaknya mentor paling baik deh kalau jadi mentor di KIB. Ya mau Teh. Ya. Jadi kalau untuk antologi tentang cinta karya terbaru dari ibu-ibu KIB, untuk saya pribadi gitu kan, saya memang menjadi salah satu kontributor gitu di situ. Yang saya tulis ceritanya memang beranjak dari bukan pengalaman pribadi, tapi memang keresahan saya atas fenomena yang terjadi gitu, dari apa yang saya lihat, apa yang saya dengar gitu aja sih. Resah ketika tahu gitu ya pemberitaan yang ada di sekitar saya mengenai tema yang saya tuliskan di situ. Pengen ngomel gitu ya, pengen marah, pengen pengen meluapkan emosi, tapi memang seperti yang Terena bilang tadi, saya kan bukan orang yang bisa dengan mudah mengeluarkan apa yang ada di pikiran saya, yang ada di yang ada di perasaan saya dengan mudah gitu ya. Bukan orang yang suka berani, yang gampang curhat juga gitu, kecuali sama orang yang benar-benar nyaman gitu. Dan itu pun biasanya nggak semuanya gitu. Waktu curhat sama Terena juga tetap ada
ada ada bagian-bagian yang saya simpan gitu loh. Tetap yang jadi kalau berapa persen lah gitu ya. Jadi selalu sama siapapun ini sebetulnya sama siapapun gitu. Bahkan sama yang deket banget gitu yang sehari-hari misalkan sama suami pun saya nggak bisa yang 100% gitu cerita kayak gimana seperti nggak tahu ya yang nggak nyaman aja gitu. Memang lebih senang menyimpan. Jadi kalau flashback ke belakang dulu gitu ya, awalnya saya susah curhat itu karena suatu waktu pernah curhat sama seseorang gitu. Kan kalau saya dicurhatin orang lain gitu ya, saya keep itu gitu ya. Saya benar-benar jaga rahasia itu gitu. Apalagi ketika misalnya dipesenin, ini rahasia kita ya gitu, kayak gitu. Nah, suatu hari saya curhat lah gitu ke seseorang, taunya bocor. Nah itu, jadi saya tuh ada semacam kapok gitulah gitu ya. Pokoknya enggak gitu sejak hari itu udahlah enggak deh gitu. Cukup simpan sama diri sendiri dan akhirnya ketika saya menemukan kesenangan menulis gitu ya karena memang hobi lama sebetulnya hobi dari kecil gitu ya ketika saya balik lagi nulis fiksi. Nah udah gitu akhirnya saya titipin lah gitu ke tokoh-tokoh saya di fiksi gitu. Dan kalau boleh dibilang semua cerita saya baik yang udah terbit gitu di buku ataupun yang hanya di medsos memang semuanya berisi keresahan-keresahan saya gitu atas apa yang saya lihat, atas apa yang saya dengar gitu. Bisa dan tidak selalu masalah yang saya alami sendiri gitu. Biasanya nggak selalu pengalaman pribadi dan memang kebanyakan sih kalau boleh dibilang ya ada hasil curhatan gitu, ada yang curhat, ada yang ada yang cerita atau ya kayak berita-berita aja gitu yang selintas gitu kayak berita waktu itu apa ya pokoknya kayak waktu ada berita tentang yang meninggal karena ini deh karena digebukin gitu ya main hakim sendiri masyarakat main hakim sendiri itu juga saya jadikan cerita juga gitu kayak gitu. Itu kalau yang di antologi mana teh? Yang di antologi kemarin ya di antologi tentang cinta juga sama gitu dari keresahan saya atas apa yang saya lihat atas apa yang saya dengar tapi kemudian saya kemas lagi gitu ya saya coba ambil dari sudut pandang yang beda gitu temanya sama lah temanya saya mengambil ketidaksetiaan pada pasangan tapi memang saya di situ di cerita itu mengambil sudut pandang yang beda supaya memang untuk biar anti mainstream aja gitu ya nggak kayaknya kalau gitu ya kalau saya lihat cerita tentang ketidaksetiaan gitu ya sama pasangan kok gitu mulu ya gitu ceritanya gitu ya iya kok gitu mulu gitu jadi coba ya di antologi tentang cinta tuh saya coba ngambil dari sudut pandang yang berbeda gitu dan di situ juga jadi saya punya kesempatan lewat ada satu tokoh gitu yang saya jadikan saya jadikan perantara gitu ya dan kan berasal dari keresahan saya pengen marah pengen ngeluarin emosi tapi nggak bisa gitu ya jadi ada satu tokoh yang saya jadikan saya titipin emosi saya gitu kan saya bukan orang yang pengennya gitu ya ketika ada kasus kayak gitu pengennya mana teh belegu gitu ya pengennya teh marahin gitu mana teh belegu pisan gitu ya dia ulek gitu in Indonesia apa nih pengen diulek nggak bisa iya jadi pengennya mau marah gitu kan mana tetap belegu hirup teh gitunya gitu cuma kan saya nggak mungkin kayak gitu nggak mungkin juga nulis di medsos ngeluarin kata-kata itu seperti yang tadi kita bilang tadi gitu kan itu kan kasar gitu ya nggak mungkin lah nulis kayak gitu makanya
Ya udahlah saya titipin emosinya ke si satu tokoh gitu di situ. Iya. Yang nggak akan saya bilang ya yang mana, pokoknya nanti kalau pengen tahu ya baca aja di bukunya. Beli 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 ya ibu-ibu. Udah ada spoiler Jangan Teh lupa Di. Itu tadi cerpennya Teh Di. Nah, sekarang spoilerin dong. Teh Di nih, selain Teh Lisa sebagai mentor adalah orang pertama yang udah baca semua tulisan di antologi ini. Bener nggak? Ya Iya, kan? benar. Jadi tolong Iya. dong spoilerin nih kita nih kira-kira kenapa sih kita nih yang pada harus beli, jadi nanti viral ya, mengimbangi viralnya Layangan Putih. betul. Jadi Kenapa ada juga edukasinya. kita tuh harus beli antologi ini gitu. Menurut Teddy tuh apa gitu? Karena Teddy tuh ya udah baca nih semua tulisan yang ada di buku itu. Maka di spoilerin deh kita. Jadi nggak cuma Spider-Man aja yang harus di spoilerin ya. Ada juga udah di spoilerin. Maka Teddy. Kalau saya dalam tulisan itu saya menulis tentang ini loh, tentang perjalanan, bukan perjalanan utuh ya, cuman mengangkat tokoh yang yang penuh dengan pergulatan emosi gitu ya. Penuh dengan apa nih yang harus saya lakukan dengan tipe suami yang seperti ini gitu loh. Di satu sisi saya sayang dengan dia gitu, di satu sisi lagi saya merasa ini tuh nggak bagus gitu untuk diteruskan. Kalau saya nulisnya begitu ya, dan pergulatan batinnya gitu. Sementara kalau tokoh-tokoh yang lain, cerita-cerita yang lain menarik, ada yang tentang di Korea. Pokoknya setiap cerpen yang dimuat itu punya sisi-sisi yang unik gitu untuk di ini dan bagus buat dan yang misalnya diambil hikmahnya dari tulisan itu walaupun dituliskan dalam bentuk fiksi. Gitu. Maksudnya banyak edukasinya ya, Mbak Bu Liza ya, nggak cuman hiburan doang gitu ya. Jadi kalau saya pribadi ngelihatnya sih dari proses menulisnya ya, dari proses awal menulisnya, ketika mereka awalnya menumpahkan semuanya di situ, terus akhirnya dipilah, disaring lagi. Jadi pada akhirnya setelah selesai itu memang mereka sudah berhasil menumpahkan emosinya, tapi dibungkus dengan fiksi gitu. Jadi memang fiksi. Jadi kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa itu adalah kisah mereka. Gitu. Jadi mereka sudah membungkus dengan fiksi. Yang aku nih salut ya sama cerita yang punya Teh Liza ya. Itu edukasi buat orang-orang yang kena KDRT, tapi bener-bener smooth gitu loh. Nggak, si pembaca itu disuruh berpikir gitu loh, bukan, tapi nggak ngajarin juga gitu loh, nggak maksa pembaca untuk mutusin apapun gitu, tapi Masya Allah, pokoknya beli ya Ibu ya. Isinya nggak cuma semoga kita bisa mengalahi viralnya Layangan Putus. Karena kadang-kadang korban KDRT itu juga nggak akan cerita ke siapa-siapa Teh. Kadang-kadang ada orang. Betul. Jadi dengan adanya cerita itu kan bantu gitu loh, bantu bangkit dengan caranya yang dia punya gitu loh, yang masing-masing orang punya gitu loh. Di ceritanya Teh Liza itu luar biasa menurut aku. Jadi Tadi gimana spoiler ini baru spoiler, ini baru spoiler dua cerita loh ya. Ada berapa? 20 berarti total ada penulis ya tadi ya? Ada 14 kalau saya nggak salah. 14 lagi seperti apa sih kira-kira? Coba tadi mungkin ada general aja mungkin ya. Kira-kira nih kisah-kisahnya sih seperti apa gitu spoilernya. Jadi kan saya salah satu yang beruntung ya bisa baca semua naskahnya sebelum terbit gitu, karena memang ada ditugaskan untuk jadi penyunting juga gitu. Dan ya kalau yang saya lihat gitu, kelebihan dari antologi ini adalah iya temanya mengenai cinta gitu, tentang cinta yang tapi dari berbagai macam sisi gitu, seperti yang Teh Lisa bilang tadi gitu. Kalau ya Teh Lisa ngangkat mengenai KDRT, terus saya bercerita tentang hal lain lagi gitu. Cerpennya Bunda Asdina juga beda lagi gitu, meskipun memang sama-sama berkait temanya tentang cinta gitu. Belum lagi cerpennya Mbak Ika kalau nggak salah, Keinginan Terakhir
keinginan terakhir Bapak kalau saya nggak salah ya judulnya. Itu juga berkisah tentang anak dan Bapak gitu ya. Jadi cinta yang di sini nggak melulu tentang apa namanya tentang istri ke suami, suami ke istri gitu. Jadi memang cinta yang sifatnya universal, terus beragam juga konfliknya. Jadi nggak hanya tentang patah hati, ditinggalin segala macam gitu ya. Pokoknya setiap cerpen tuh punya mengangkat hal-hal yang berbeda gitu. Jadi insya Allah nggak akan bosenin gitu ketika baca gitu. Meskipun mungkin apa sih gitu cinta gitu ya, cinta apa tuh nih bosen gitu ya. Mungkin sebagian orang kan udah underestimate gitu ya, udah berpikir romance atau tentang dipukulin mungkin gitu. Pasti mungkin berpikirnya isinya menye-menye gimana gitu. Tapi ya kalau yang saya lihat gitu, ya jadi isinya tuh beragam dari satu cerpen ke cerpen yang lain tuh beda gitu. Tuh ya. Dan oh ya ada aku mau tanya nih kedua suhu termometernya kesannya suhu. Kan ini apa namanya ada orang yang pernah bilang kalau nggak salah ya, jadi katanya penulis fiksi ini ada nih nggak semua sih identik dengan orang yang mempertahankan luka katanya gitu. Jadi karena luka itu kan memberi energi ya, misalnya gini, kita mau menuliskan part-part yang harus emosional gitu loh, dan kita teh kayak nggak bisa ngundang gitu loh si feel-nya itu, akhirnya ngundanglah luka gitu loh. Luka itu yang harusnya dibuang malah disimpan buat energi nulis berikutnya, bener nggak sih kayak gitu? Ya, biar tulisannya ada rasanya ya, biar tulisannya ada feel-nya. Kan jadi takutnya maksudnya gini, kalau yang bener itu kan si lukanya dibuang gitu ya, dibuang terus kita jadi sehat. Tapi ada juga yang katanya supaya tulisannya tuh berasa gimana gitu ya, malah di apa ya, di eman-eman gitu loh, dikekepin jadi harta karun si lukanya. Kayak gitu ada nggak sih Bu Liza? Teh di kalau saya sih ini mungkin Telisa dulu aja. Telisa. Kalau menurut saya memang itu bukan artinya gini loh. Artinya kita menyimpan beragam macam rasa itu ya, rasa marah, rasa jengkel, sedih, kecewa, asa, itu bukan dalam bentuk luka, bukan. Jadi ketika kita menulis itu kita memang harus mendalami berbagai emosi, berbagai macam warna emosi itu harus. Tidak mungkin penulis fiksi tidak mempunyai catatan-catatan tentang emosi. Jadi gini, bahkan kita ketika menulis fiksi itu kita diharuskan memiliki tokoh-tokoh dengan emosi-emosi tertentu, dan itu harus konsisten gitu. Misalkan kita tokoh A orangnya seperti ini, melankolis. Nah, sifat-sifat orang melankolis itu seperti apa? Nggak mungkin kan kalau melankolis itu dia bersifatnya yang berlawanan gitu dengan yang kita gambarkan. Jadi itu emosi-emosi melankolis itu seperti apa itu harus kita punya catatan sendiri gitu ya. Itu riset. Risetnya kan bisa kita dapat dari melihat nonton film, bisa kita lihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita, juga bisa dari emosi yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kita luka nih ya, kita luka dan kita punya punya black box ya tentang luka-luka itu, tentang ragam-ragam luka itu, dan apa yang kita tampilkan ketika kita terluka gitu ya, emosi kita seperti apa, gerakan tubuh kita seperti apa. Nah, ketika kita menulis fiksi, kita bisa mengeluarkan berikut gambaran detail tentang, misalkan kalau kita lagi bingung, biasanya kita garuk-garuk apa gitu. Nah, itu emosi yang harus kita catat gitu ya, untuk menggambarkan detail tokoh ini. Nah, terus sebagai orang yang mengeluarkan luka, kalau dia udah berangsur sehat gitu ya, itu tuh akan jadi catatan dia aja, referensi aja gitu, referensi biasa gitu. Jadi bukan harus disimpan terus gitu, enggak. Dia bisa mengeluarkan, tapi bukan dalam bentuk luka lagi gitu loh. Dia keluarkan setelah dia sehat, dia bisa mengeluarkan, dan itu tetap bagus gitu. Feel-nya terasa gitu, feel-nya keluar, tapi dia tidak terluka lagi. Jadi gitu dia tuh nggak terbenam ya. Jadi justru untuk melupaskan gitu ya. Soalnya sampai saya tuh pernah ada yang dengar sampai dia tuh kebingungan dengan identitas dirinya karena kecampur-campur sama tokoh-tokoh yang dia buat gitu loh. Itu kayak gitu gimana ya?
Ya sebetulnya sih memang yang bagus itu ketika kita menulis itu kita memang memasuki dunia si tokoh gitu ya. Ketika kita menulis kisah remaja, kita harus berusaha memasuki ala pikiran remaja, berpikir ala remaja, merespon ala remaja gitu ya. Wajar itu. Kalau cerpen mungkin jangka pendek bisa gitu, kita bisa gampang gitu. Tapi kalau novel mungkin akhirnya kita terbawa. Jadi keseharian pun kita akan jadi kayak bingung gitu. terbawa ke remaja-remajaan gitu ya. Lebih ceria gitu kan. Lebih mungkin lebih terus selain emosi yang dalam dada kita kan kita juga harus melihat apa namanya banyak mempelajari orang lain juga kan ya. Jadi mungkin emosi itu tidak lagi murni luka kita gitu. Mungkin juga itu adalah luka orang lain kita serap dan kita ambil sebagai referensi gitu ya. Jadi bukan luka terus. Iya. Dan nanti masuk ke dalam tokoh tapi enggak itu. Jadi kita masuk dalam tokoh tapi kita tetap punya batasan gitu loh. Kita tetap nggak sampai kegerus gitu ya, identitas diri kita tetap utuh gitu loh. Jadi beres nulis cerita ya kita balik jadi diri kita lagi. Pas lagi nulis cerita kita masuk ke tokoh-tokoh itu ya untuk ngelepasin gitu ya. Ya mungkin itu mungkin apa ya penulisan pas penulisan mah memang harus masuk ya, masih di bawah ya. Itu luar biasa menurut aku ya. Aku pernah loh nyobainnya terlalu larut itu sampai akhirnya pusing gitu. Tapi memang seru banget ya. Masya Allah, asik banget. Jadi kita nih kayak seolah bukan ngikutin sih, kayak lagi ngasuh tokoh itu gitu ya. Kamu maunya apa? Aku ikut gitu ya. Aku ikut terus dan memang bener si emosi kita kayak dititipin ke dia, udah gitu rasa sakit yang kita punya tuh kayak gitunya terbang gitu. Cuman untuk sampai ke seperti kalian gitu ya yang udah bener-bener ini aku juga masih harus banyak banget belajar ya. Karena udah gitu suka kadang jadi akhirnya ngeblend dan balik lagi ke identitas semua tuh suka jadi kekarayapan gitu. Berarti penulis itu nggak beda jauh sama aktrisnya yang memerankan tokoh gitu ya, yang masuk gitu ya. Iya. Masya Allah luar biasa. Teh Lisa. Ya menurut Teddy gimana Teddy? Aku mah inget gini ya, kalau nggak salah waktu itu baca statusnya Kang Irfan Akila. Beliau kan penulis novel remaja, terus penulis buku anak juga gitu ya. Beliau teh pernah nulis bahwa katanya kalau nulis tuh kita teh harus bahagia gitu. Jadi apapun gitu yang kita tulis, tetapnya perasaan si penulis nama harus bahagia gitu kan, nggak mungkin bisa nulis sesuatu ketika kita masih ada rasa marah. Jadi memang meskipun istilahnya kita melepaskan emosi kita gitu ketika nulis, kita teh pas nulisnya mah happy aja gitu. Maksudnya ketika ya ada waktu aku nulis di cerpen di antologi tentang cinta, iya gitu ada yang ada rasa kesal sama masalah yang aku angkat di situ gitu. Cuma pas nulisnya mah kan tetap aja gitu, aku teh seneng gitu ngenulisinnya dari awal sampai akhir tuh happy aja gitu. Terus waktu nulisin novel ini juga kan istinya teh kalau menurut pembaca mah bikin ada part-part yang bikin banjir air mata gitu ya. Bikin harus siapin tisu sebelum baca gitu. Aku memang pas nulis aku nangis juga di situ gitu. Tapi bukan aku gitu, karena aku pas di situ biasanya sebelum nulis aku bayangin dulu si Ayah Sofia ini gitu, gimana rasanya pengen ketemu bapak gitu, terus pas ketemu bapaknya ternyata kayak gini gitu kan di situ. Jadi bayangin aku memang masuk ke situ bukan karena cerpen ini kebetulan ngambilnya POP 3. Jadi bukan aku tidak jadi ayah, tapi aku di situ sebagai menceritakan si tokoh ini gitu ya. Jadi aku tuh kalau misalnya ada satu part yang ada satu bab salju di Istanbul, di situ aku tuh di situ sampai ngerasain masuk ada di Istanbul gitu ya, sampai ngerasa jelek ada di Istanbul gitu. Cuma ngeliatin si ayah jalan gitu ya,
sambil Iya, iya, iya. nangis gitu ya, Heeh, heeh, di bawah heeh. guyuran salju gitu. Jadi Iya, iya, emang aku cuma iya. nyeritain gerak-geriknya dia kayak gimana gitu, terus perasaannya dia kayak gimana gitu. Aku Iya, iya, iya. nulisnya mah ya happy aja, maksudnya happy. Ya aku Heeh, juga heeh. baper gitu pas Iya, nulisnya, iya, 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 iya. ngerasa aduh kasihan gitu. Cuma Heeh, aku heeh, menuliskannya heeh. karena jadi apa ya, harus ada chemistry memang ya antara Heeh, penulis heeh. sama si tokoh gitu. Kalau Tokohnya, biasanya heeh. ya, jadi sebelum proses nulis tuh aku harus selalu ada benar-benar ngenalin tokohnya gitu ya. Heeh, Kayak heeh, aku heeh. sama Ayah ini, dia memang dengan istilahnya kenapa aku bisa nulis kisahnya Ayah Sofia di Heeh, heeh. novel ini karena Ayah ingin aku menceritakannya gitu loh. Aku ngerasa dia ada hidup gitu ya, maksudnya Iya. ada di pikir aku, dia tokoh yang memang menitipkan kisahnya ke aku buat diceritakan ke orang lain gitu loh. Gitu Mantap, Mbak. mantap. Jadi Heeh. kalau Tapi dibilang memelihara luka enggak sih gitu ya. enggak, iya, 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 Justru di iya. situ ada pelepasan-pelepasan Heeh, hal-hal heeh, yang aku heeh. lepasin di situ gitu. Ada Iya, iya, ada iya, iya. healingnya di sini. Ya Heeh, dulu heeh, aku heeh, tuh heeh, heeh. ada aku dulu sempet mau kuliah tapi nggak tahu ada beasiswa yang kayak gitu. Nah di sini tuh aku healing. Hmm. Gimana Iya, caranya iya, iya, biar iya. orang-orang atau remaja-remaja Heeh, yang heeh, heeh. eh, pengen kuliah Punya keinginan. Heeh. terbentur masalah Mm-mm. Iya, seperti iya, aku iya. dulu gitu ya, nggak Heeh, ngalamin kayak heeh, gitu, biar heeh, dia heeh, ngelihat Ayah gitu di tokoh heeh, ini, aku heeh, titipin semuanya heeh, di Ayah gitu, kayak gitu teh. heeh, heeh. Jadi Keren healing aku banget. sebetulnya. Oh, Masya Aku Allah. sebagai Ya, yang apa nggak pembaca jauh beda sama artis ya Teh novelnya ya. Tehdi, Iya. sebagai pembaca novelnya Tehdi menyarankan sih, mengajak semua membeli karena memang bener banget si apa namanya settingannya tuh Iya, kayak jok iya. gitu loh. Aku tiba-tiba kayak ada di Turki dan jadi akhirnya gara-gara baca novelnya Tehdi itu dulu tuh ya sempat pengen aduh kayaknya asik juga ya kuliah gitu Main ke S3 Turki. di sana. Dan itu dreamnya masih sampai Tetap sekarang. pengen sekolah di Turki, Masya Allah ya. Teh Rena teh tetap ke Turki tuh orang mah pengen liburan, Teh Rena pengen sekolah. Ya Allah, Masya Allah. Itu gara-gara si Ayah itu. Dan memang bener apa namanya nggak apa ya kayak lagi memelihara luka justru justru mengalirkan gitu loh mengalirkan luka itu dan jadi sebuah Mengalihkan rasa ya Teh ya. energi gitu loh. Energi untuk kuliah gitu loh, masya Allah ya luar biasa. Mm-mm. Jadi Dan aku belilah tuh selain salah antologi tentang seorang itu cinta, Teh, beli salah novelnya juga. seorang yang Kenapa? salah seorang yang terinspirasi dari Karena kisah fiksi. Jadi dulu teh sebelum saya berhijab, bacanya tuh ketika Mas Gaga pergi. Jadi berhijab Oh ya gara-gara Bunda ketika Helvi Mas ya. Gaga pergi. Bener. Masya Allah. Jadi dari Masya novelnya, Allah. mm, dari novelnya Bu Helvi ya, Bu Helvi Tiana Rosa, itu ternyata lebih menggugah ya dibanding dengan sederet zaman dulu masih ceramah-ceramahnya, remaja gitu. Ternyata iya, bisa bisa menyentuh segala lapisan sebenarnya fiksi kalau iya, kita iya, iya, lihat iya. dakwah ya, lihat dakwah, Benar, benar, lihat benar. inspirasi, niat Mm, memotivasi. Jadi ternyata benar, benar. tulisan-tulisan fiksi tidak cuma hanya berimajinasi semata ya, tidak hanya Betul, betul. bohong atau ya apa impian-impian belaka, tapi juga ternyata bisa disisipkan untuk dakwah, untuk Iya. edukasi, motivasi gitu. Nah, Mm, pastinya penasaran nih ibu-ibu ya apa dengan fiksinya dari komunitas Ibu Bahagia. Mudah-mudahan sampai saat ini masih bisa dipesan loh, gitu ya. Masih ya, Eh, boleh Silakan diorder DM, ya. DM aja di Ah, Instagram komunitas Ibu Bahagia atau salah mm, satu Instagram dari Teh Diana atau Teh Liza atau Teh Rena mungkin gitu yang mungkin saat ini bergabung kan ada dari beberapa followernya Teh Diana nih, followernya Teh Rena, followernya Teh Liza gitu ya. Mungkin bisa DM gimana sih caranya beli buku-bukunya komunitas Ibu Bahagia. Iya seru Jadi banget nih buat malam. buat yang apa, buat yang butuh support ya untuk menguatkan mental, menyehatkan hati, yang lagi bosan gitu ya. Bukan berarti ceramah itu nggak bagus ya, cuma kan kadang-kadang jenuh ya, pengen metode yang lain.
apa kita boleh lah gitu beli ini yang isinya nggak cuman hiburan doang ya, tapi insya Allah ada edukasinya dan supaya ngalahin apa ya perjuangan berat menurut aku ya penulis fiksi untuk bisa ngalahin tulisan-tulisan yang nggak jelas di luar sana gitu loh. Tapi juga peluang ya apa memberikan ikut menyehatkan mental banyak orang dan edukasi dakwah juga dari apa ranah fiksi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya ibu-ibu ya. Penulis Jangan lupa ya. dibeli ya. Kita Iya Rena kan, ada masih mau disampaikan? Dari aku Rena kayaknya udah ya. Gitu. Udah Oke, aja. Telis, Ah. masih mau disampaikan Telis? Eh, ada satu lagi ya mungkin ya, Monggo. ini sebetulnya nggak penting sih. Cuman kalau ingin jatuh cinta berulang-ulang, Wais. tulis fiksi deh. Wes, mantap. Mantap. Kita bisa jatuh cinta berulang-ulang tokoh fiksi gitu loh. Bisa merasakan lagi perasaan-perasaan itu gitu loh. Bener nggak sih tadi? Bener nggak Iya, tadi? bener. Bener banget Itu itu. jatuh cinta yang nggak bakal. Iya Betul. jadi gitu. Bisa Iya, merasakan emosi lagi. Benar. Ya gitu aja sih. iya bener. Bener banget, Gitu aja setuju. pada saya. Siap Teh. Yang mau jatuh cinta berkali-kali dengan orang yang sama ya Teh ya. Iya dong. Ada beda tokoh. Ada Nggak bohong. apa-apa yang real mah sama. Heeh. Tokohnya aja yang beda-beda. Tokohnya aja yang beda-beda ya ibu-ibu di garis bawah. Oke, dari Teh Diana mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Udah deh kayaknya Mbak. Itu aja pokoknya kalau misalnya apa namanya di antara teman-teman yang sekarang nyimak gitu, kalau misalnya memang susah ngeluarin emosi, susah apa namanya dan memang susah mengeluarkan isi kepala gitu ya, secara gamblang. Menulis fiksi bisa jadi alternatif gitu buat menjaga kewarasan dalam tanda kutip ya gitu. Dan kalau menurut aku memang selain buat menyalurkan emosi, selain buat mengeluarkan pemikiran-pemikiran kita gitu ya, nulis fiksi itu bisa jadi sarana rekreasi juga gitu, rekreasi imaji terutama ya. Apalagi kalau misalnya kita mengambil tempat yang belum pernah kita kunjungi atau tempat-tempat yang memang ingin kita kunjungi gitu. Jadi itu bisa jadi meskipun mungkin kita jalan-jalannya hanya di Google, di YouTube gitu ya. Cuma kan itu jadi apa namanya? Jadi pengembaraan imajinasi kita gitu. Insya Allah itu bisa apa namanya ya? Jadi ini aja jadi sarana melepaskan emosi. Ya refreshing juga gitu. Ya, jadi ya gitu. Jangan ragu lah untuk menulis fiksi. Aku pikir gitu ya. Dan memang seperti yang Teh Rena bilang tadi, kalau menulis fiksi itu memang tidak mudah. Tapi buat saya sih mendingan nulis fiksi daripada non fiksi mah. Memang beda-beda tiap orang ternyata ya. Iya. Jadi kalau tadi Teh Rena bilang iya, kalau tadi Terena bilang nulis non fiksi kan mudah gitu ya, non fiksi fiksi susah gitu. Saya mau kebalikannya gitu, mendingan nulis fiksi daripada non Berarti fiksi. kita saling melengkapi. Iya memang ada unsur-unsur pembangun fiksi yang harus kita harus kita perhatikan seperti settingnya, alurnya seperti apa gitu, terus penokohannya seperti apa. Tapi kan itu bertahap ya. Kalau misalnya masih baru belajar, ya guluyurkeun we heula gitu ya. Apa sih istilah? Oh, ide Indonesia, please. Pokoknya mah kalau masih awal-awal mah udah aja nulis aja dulu gitu. Nulis aja dulu. Iya, jangan mikirin aduh sewingnya gimana, ini teh telling semua kayak gitu ya. Mendingan udah di ini dulu, nanti seiring berjalannya waktu ada ilmu-ilmu yang kita dapat gitu bisa kita terapkan pelan-pelan sampai akhirnya kan nanti meminjam istilahnya Mbak Gita Romadona gitu ya, kalau menulis itu kan perkara berlatih, jadi semakin sering kita menulis akan semakin baik tulisan kita gitu. Jadi udah kalau misalnya untuk pertama mah
jangan dulu mikirin takut salah segala macam gitu ya. Ya. Dan kalau misalnya untuk di KIB kan ada nanti kita insya Allah nanti kan bikin lagi kelas menulis fiksi. Nah itu bisa dijadikan sarana belajar juga gitu, gimana nanti apa namanya menulis fiksi yang lebih memperhatikan pakem-pakemnya gitu loh. Itu mungkin Mbak Gita. Siap. Iya, Aku tuh Peggy. memang nanti apa namanya di dunia konseling gitu ya, aku memang ada rencana pakai buku-buku fiksi gitu buat klien, karena memang ada tuh yang nggak bisa ngeluarin apa emosi sama sekali dan kita bingung, aku bingung gitu loh, ini padahal dia butuh keluar tapi nggak bisa gitu loh. Nah pas juga waktu Berarti kuliah komunitas ada bahagia siap fasilitasi kelas. jadi dulu waktu kuliah sempat memang tugas tuh apa nge-review buku fiksi atau dari film gitu. Dan jadi kita seolah kayak ngajarin klien untuk lihat si tokoh-tokohnya itu, terus kemudian kita mancing dia akhirnya untuk nge-track emosinya dia juga gitu loh. Jadi hatur nuhun gitu ya untuk yang sudah menulis fiksi dan membantu saya nih ya itu yang passionnya di dunia konseling untuk membantu klien gitu ngomong apa ya, narik emosinya gitu loh. Jadi mangga beli udah jam berapa ini ya, sudah malam. Baik, dan pastinya lebih. Teh saya closing, sebelum saya closing ya, dari komunitas Ibu Bahagia memfasilitasi ibu-ibu nih buat terus tetap bahagia dengan cara nulis. Insya Allah mungkin nanti ada kelas-kelas menulis yang akan dimentori oleh mentor-mentor yang mudah-mudahan berbesar hati untuk berbagi ilmunya bersama kita semua. Oke? Jadi terus Baik, aja simak ya. Itu lupa kita infoin ya, kalau misalnya nanti beli buku antologi tentang cinta itu kan kita free langsung keanggotaan KIB ya. Oh iya benar. Jadi dengan membeli buku hasil karya komunitas Ibu Bahagia, otomatis akan menjadi member dari komunitas Ibu Bahagia dan juga bisa nanti bergabung di WA Group. Makanya pantengin terus nih Instagram dari komunitas Ibu Bahagia. Semua info-info pasti akan di-share di Instagram komunitas Ibu Bahagia. Terima kasih Teh Rena Puspa, terima kasih Teh Liza, terima kasih Teh Diana. Malam minggu ini jadi lebih bermakna nih dengan obrolan kita malam ini. Saya mohon maaf apabila banyak salah dan hilaf dari komunitas Ibu Bahagia. Mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada semua yang udah bergabung malam ini. Alhamdulillah sampai sekarang sisa 15 nih yang masih online di Instagram Live kita malam ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dan khilaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat istirahat malam mingguan dengan suamiku. Maaf kalau banyak salah dan hilaf. Aku live Sampai ketemu lagi IG live komunitas Ibu Bahagia berikutnya. Dadah. Aku nggak tahu caranya live gimana, lupa. Nanti aku yang aja langsung ya. Iya. Oh iya, sok atuh.